Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salat Aidain. Salat Aidain disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Sejak disyariatkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya hingga beliau wafat. Kemudian ritual serupa dilanjutkan para sahabat beliau. Yang dimaksud salat Aidain adalah salat pada waktu dua hari raya, yakni Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di antara dasar pelaksanaan salat Aidain adalah firman Allah yang menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Adapun waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu sholat Id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu matahari bergeser ke barat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melambatkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Tujuan mengapa sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih kurbannya. Sedangkan sholat Idul Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri. Para ulama berselisih pendapat tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Madhab Hanafi mengatakan kedua sholat Id itu hukumnya fardu ain dengan syarat-syarat yang ada pada sholat Jumat. Kalau syarat-syarat tersebut atau sebagian daripadanya tidak terpenuhi, maka menurut kewajiban tersebut menjadi gugur. Madhab Hambali mengatakan hukumnya fardu kifayah, sedangkan madhab Syafi'i dan Maliki mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad. Waktu sholat Id tersebut adalah sejak terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, demikian menurut madhab Syafi'i. Sedangkan
menurut mazhab Hambali waktunya adalah sejak naiknya matahari setombak sampai waktu zawal. Adapun tentang khutbah pada salat hari raya, semua mazhab mengatakan khutbah itu hanya sunnah. Sedangkan tentang letak khutbah tersebut, semua sependapat bahwa waktunya adalah sesudah sholat. Berbeda dengan khutbah Jumat yang disampaikan sebelum sholat. Mazhab Syafi'i mengatakan sholat pada kedua hari raya itu sah dikerjakan, baik sendiri maupun berjamaah. Sedangkan mazhab-mazhab lainnya mewajibkan berjamaah dalam sholat id tersebut. Tata cara sholat id itu menurut mazhab-mazhab tersebut adalah 2 rakaat dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau menurut Imam Hanafi, niat, kemudian mengucapkan takbiratul ihram, kemudian mengucapkan takbir 3 kali yang diselingi dengan diam sejenak, sekedar bacaan 3 kali takbir, atau juga boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan setelah itu membaca Al-Fatihah dan salah satu surat, lalu ruku dan sujud. Pada rakaat kedua mulai dengan membaca Al-Fatihah dan salah satu surat, kemudian mengucapkan takbir 3 kali, kemudian ruku dan sujud, lalu menyempurnakan sholat hingga selesai. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, yaitu mengucapkan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca takbir 7 kali, yang antara tiap-tiap 2 takbir itu diselingi dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar secara perlahan. Kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan surat Qaf. Kemudian ruku dan sujud. Ketika bangkit ke rakaat kedua mengucapkan takbir, yang kemudian ditambah dengan 5 kali takbir lagi, yang diantara 2 takbir diselingi dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat Iqtarabat serta menyempurnakan sholat hingga selesai. Adapun menurut Imam Hambali, membaca doa iftitah, kemudian mengucapkan takbir 6 kali, yang diantara tiap-tiap 2 takbir itu mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahu Akbar wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallim taslima. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah, lalu diteruskan dengan membaca Fatihah dan surat Al-A'la hingga selesai. Kemudian menyempurnakan rakaat pertama hingga selesai dan diteruskan dengan rakaat kedua. Pada rakaat kedua mengucapkan takbir 5 kali selain dari ucapan takbir untuk bangkit ke rakaat kedua, yang antara tiap-tiap 2 takbir tersebut diselingi dengan ucapan yang sama dengan apa yang dibaca pada rakaat pertama tadi. Kemudian mengucapkan basmalah, diteruskan dengan membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah, kemudian ruku dan seterusnya hingga selesai sholat. Sedangkan menurut Imam Maliki, mengucapkan takbiratul ihram dilanjutkan dengan ucapan takbir 6 kali, lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la, lalu ruku dan sujud. Kemudian bangkit ke rakaat kedua sambil mengucapkan takbir ditambah dengan 5 takbir sesudahnya. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Asy-Syamsi atau yang sepertinya. Kemudian menyempurnakan sholat hingga selesai. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.